Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas animasi pupeter. Tapi sebelum kita mulai ke materi, kita pimpin doa dulu. Wahyu, silakan pimpin doa. Duduk siap. Sudah mulai. Sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan absensi dulu. Hari ini yang tidak masuk di Artamevia. Oke. Selanjutnya adalah kita minggu lalu membahas gambar karakter. Berarti gambar karakter kemarin ada bagaimana caranya menggambar, ada berapa per layer ya, per layer. Nah, di situ nanti ada layer tangan, kemudian apa lagi, badan, kaki, dan bisa juga wajah. Nah, di materi kali ini kita akan membahas yaitu pupeter. Ada yang tahu pupeter itu apa? Pupeter yang saya ketahui adalah boneka. Pupeter adalah pementas boneka. Pupeter adalah karakter, tokoh, gambar, atau boneka yang dikendalikan oleh dalang. Pupeter merupakan wayang golek dan wayang kulit. Pupeter itu adalah bisa jadi boneka, kemudian ada wayang, kemudian ada lagi apa yang di apa, mannequin, kemudian ada lagi boneka apa, boneka tangan. Jadi di situ sudah disebutkan di buku, bisa kita baca, ada boneka tangan, boneka apa, boneka tali, kemudian ada juga wayang dan manekin. Nah, sekarang kita akan menentukan elemen-elemennya itu yang membuat mereka bergerak. Nah, ini nanti kan ada sebuah gerakan. Itu nanti akan kita bahas secara kelompok. Jadi nanti kita kelompokkan, kemudian nanti kita demonstrasikan di lab. Jadi silakan ngumpul, kita buat berderet aja, kelompok 4, 5 orang, jadi berderet, deret 1, deret 2, deret 3, deret 4, kita bentuk kelompok. Silakan kita mengelompok sekarang. Kesimpulan dari gambar ini akan terdapat layer-layer baru seperti badan, tangan, kaki, dan juga raut wajah. Baiklah, di sini terdapat 5 layer. Layer pertama badan untuk menggerakkan badan, layer 2 tangan kiri untuk menggerakkan tangan kiri, layer 3 untuk tangan kanan untuk menggerakkan tangan kanan, layer 4 kaki kiri untuk menggerakkan kaki kiri, layer 5 kaki kanan untuk menggerakkan kaki kanan. Di sini terdapat 4 layer. Layer 1 wajah, dan layer 2 tangan untuk menggerakkan tangan, layer 3 badan, layer 4 kaki. Terdiri dari 2 layer badan dan 2 kaki. Layer 1 menggerakkan badan dan layer 2 menggerakkan kedua kaki. Oke anak-anak, jadi setelah kita ngumpul berkelompok tadi, akan kita melihat, jadi dari boneka maka akan muncul sebuah gerakan, dan gerakan tadi nanti berdasarkan elemen atau layer. Jadi ada layer badan, tangan, kaki, dan wajah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita ke lab, akan kita demonstrasikan apa-apa yang telah kalian buat tadi. Oke? Anak, jadi sekarang kita akan mulai mendemonstrasikan. Jadi tadi gambar atau boneka atau wayang. Nah, ini di sini kita bagi menjadi
ada 3. Jadi ini adalah layer kepala. Jadi yang aktif ada kepala, kemudian tangan, ada tangan kanan kiri dan badan. Nah, di sini nanti kita menggunakan CS3. Jadi ada 2 cara, yaitu pertama menggunakan frame by frame. Jadi di sini kita insert keyframe, kemudian misalnya kepalanya menggunakan selection tool, atau di free transform, misalnya dia agak menengadah ke atas, kemudian tangannya kita insert keyframe, kemudian misalnya kita seleksi satu-satu. Jadi tangan ini kita gerakkan ke ini rotation, kemudian tangan satunya kita seleksi, dan juga badan di frame 3 insert keyframe, badan misalnya agak naik, maka dia ada perubahan. Nah, ini begitu seterusnya. Jadi itu adalah contoh yang frame by frame. Kemudian ada lagi contoh di YouTube. Jadi kita bisa melihat yang menggunakan flash CS6 Action Script 3. Nah, di sini ada fasilitas bond tool. Jadi fungsinya, nah ini ada bond tool, itu nanti menghubungkan antar elemen tadi. Jadi seperti di sini ada elemen kaki, badan, kemudian ada kepala dan tangan. Nah, itu fungsi dari bond tool, itu adanya di flash CS6. Nah, ini. Untuk lebih lengkap lagi kita lihat di video pembelajaran hari ini di YouTube, bisa kita lihat. Baiklah, jadi untuk menggerakkan animasi kita akan menggerakkan per layer. Jadi untuk kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, dan tangan kiri. Dan untuk menggerakkannya kita insert frame, mata digerakkan. Untuk menggerakkan
layar 2 menggunakan layar 1 digerakkan ke depan, layar 2 digerakkan melangkah ke depan. Jadi untuk menggerakkan karakter Doraemon kita menggunakan per layer. Pada gambar ini kita akan menggerakkan layar pertama yaitu digerakkan badan, dan layar kedua digerakkan tangan, layar ketiga kita akan menggerakkan kaki, dan layar keempat menggerakkan wajah. Oke, jadi kesimpulannya dari materi Pupeter kali ini adalah untuk menggerakkan sebuah karakter. Jadi misalnya tadi ada SpongeBob, ada Doraemon, kemudian ada monster. Nah, untuk menggerakkannya adalah per layer. Jadi layer kaki digerakkan, layer tangan, layer badan, mata, kepala digerakkan sendiri-sendiri. Jadi seperti stop motion. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya. Oke, untuk kalian tetap jaga jarak, memakai masker, dan sering cuci tangan karena masih pandemi. Nanti kalau ada kesulitan bisa hubungi ke saya di ruang guru atau melalui WA. Kemudian untuk tugas berikutnya minggu depan kita akan membuat gambar background. Jadi kalau ini tadi kan kita masih membuat karakternya, jadi backgroundnya masih kosong. Nah, untuk minggu depan kita akan membuat gambar backgroundnya. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.